Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022, merupakan pekan khusus Advent yang keempat. Bacaan firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66 dengan perikop kelahiran Yohanes Pembaptis. Seperti biasa, maka mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan berkat, kembali pagi hari ini kami hendak duduk diam, mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Urapilah hati dan pikiran kami, agar sabda yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami hendak belajar dari kelahiran Yohanes Pembaptis untuk kami mampu melakukan tugas kami, perutusan kami di dunia ini sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita siapkan diri kita. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan yang kita renungkan pada pagi hari ini menceritakan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kalau kita ingat, dalam setiap kelahiran bayi dari yang ada di sekitar kita, maka setiap kelahiran bayi selalu membawa sukacita. Saudara, keluarga, atau tetangga-tetangga pasti banyak yang datang untuk melihat seperti apakah bayi yang baru lahir tersebut. Lalu kemudian orang-orang yang datang biasanya juga pasti akan menanyakan
siapa nama bayi tersebut. Demikian juga halnya saat kelahiran Yohanes Pembaptis. Kita ingat bahwa saat malaikat Gabriel datang kepada bapak dari Yohanes, yaitu Zakaria, dia tidak percaya kalau dalam usia tua kemudian Tuhan mempercayakan Zakaria dan Elisabet untuk mendapatkan seorang bayi. Maka Zakaria kemudian menjadi bisu. Nah, pada saat saudara-saudara sanak keluarga bertanya siapa nama bayi ini, maka ibunya Elisabet kemudian menyebut bahwa namanya Yohanes. Mereka tidak percaya lagi mengapa namanya Yohanes, karena di antara sanak keluarga mereka tidak ada yang bernama Yohanes. Maka mereka bertanya kepada Zakaria, dan ternyata Zakaria yang masih bisu, masih belum bisa bicara, menuliskan nama yang sama seperti yang Elisabet katakan. Namanya adalah Yohanes, yang artinya Tuhan itu Maha Rahim. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis adalah seseorang yang istimewa, yang dipilih oleh Tuhan menjadi perintis juru selamat, yaitu Yesus Kristus, untuk mendahuluinya menyampaikan pertobatan kepada semua orang. Maka dari peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis, kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, bagi kita saat ini ada, itu adalah rencana Allah, kehendak Tuhan. Kita lahir melalui orang tua kita, mama papa kita, bukan asal ada begitu saja, tetapi itu sesuai kehendak Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita. Itu hal yang kedua. Apa rencana indah Tuhan bagi kita, bagi kelahiran kita, atau bagi keberadaan kita? Maka yang ketiga, kita harus taat dan mendekat pada Tuhan untuk mengetahui apa rencana Tuhan melalui kehidupan kita, sehingga kita dapat ikut serta dalam rencana besar Allah itu melalui hidup kita. Tentu saja rencana besar Allah adalah keselamatan bagi umat manusia. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memahami makna keberadaan kita di dunia ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Apakah kita sudah memahami apa kehendak Tuhan dalam hidup kita untuk rencana besar Tuhan, keselamatan bagi seluruh umat manusia, termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita? Semoga kita adalah anak-anak dan remaja misioner yang memahami apa kehendak Tuhan bagi kita, dan kita menyediakan diri kita untuk melaksanakan misi keselamatan bagi orang di sekitar kita. Semoga demikian. Amin. Mari kita menutup doa dan renungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan,
teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, esok malam kita sudah menyambut peringatan kelahiran Tuhan Yesus, yaitu malam Natal. Apakah kita sudah mempersiapkan hati kita, diri kita, untuk benar-benar layak menyambut kelahiran Tuhan di dalam palungan hati kita? Mari kita mempersiapkan hal tersebut. Semoga dalam segala hal, dalam kita mempersiapkan menyambut perayaan Natal, kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ingat selalu doa, derma, kurban, kesaksian. Sampai berjumpa kembali dalam Do Re Mi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.